Kembali lagi kita ketemu dengan Beli Made. Oke, kuliah di masih tempat yang sama, beda Angel. Oh, tempat samaan nih Beli Made ya. Sama Mas. Di mana sih sebetulnya Beli Made? Kita lagi di lapangan Puputan di Mandala Renon. Tapi Denpasar. Denpasar. Masih di Denpasar ini. Jadi lapangannya ada 3 ya Denpasar ya. Puputan Bandung, di Mandala Renon sama lapangan Lumintang untuk di taman kotanya. Oh, dari tadi terlihat banyak orang jalan lari itu. Di sini emang jogging track sama orang-orang main sepak bola. Kemudian juga football sebelah situ, terus juga ada orang pacaran. Masa ada pacaran? Ada pacaran. Mau ke sini pakai sepatu lari, Aha. tapi duduk berdua. Nggak lari-lari, habis itu makan. Oh, bisa Itu ada macam-macam lah. Oh, macam-macam ya. Favorit masih favorit. Nah, ini ngomongin pacaran, berarti kan anak muda nih Beli Made ya. Berarti kan kalau kita ngomongin anak muda, seberapa penting sih Beli Made anak muda itu mengerti investasi Beli Made? Investasi. Jadi kan banyak Apalagi lagi masih pacaran Beli Made. ya, jadi investasi memang sering digaungkan sebisa mungkin kan sedini mungkin ya. Kita berbicara tentang investasi. Jadi investasi itu sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengisikan uang. Ya mungkin dari uang dikasih uang jajan ya, uang jajan sama orang tua. Kemudian juga mungkin THR ya, THR angpau itu dari saudara. Nah itu gimana cara kita mengisikan itu supaya tidak kita habiskan untuk kegiatan, untuk kita beli barang yang tidak apa, barang-barang yang mungkin akan habis, mungkin juga kita gunakan untuk foya-foya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menyisihkan uang tadi, uang pemberian itu kita berikan untuk kita gunakan untuk investasi. Jadi kalau misalnya belum bisa menyisihkan uang, jangan investasi. Nah, perlu juga dipahami di sini bahwa investasi itu tidak sama dengan nabung ya. Jadi nabung Maksudnya gimana Beli Made? Tidak sama dengan nabung. ya. Kalian kan misalkan saat ini anak muda ya. Untuk usia masih dini lah. Kalian menabung itu untuk apa misal? Kan yang pertama untuk sesuatu hal yang tidak terduga. Ya misalkan ke sekolah ban kempes, kemudian juga motor ganti oli, itu ngambil dari uang tabungan. Dan mungkin yang lebih jauh lagi mungkin untuk nikah gitu ya, untuk nikah atau mungkin untuk kuliah, itu ngambil dari tabungan. Jadi tabungan itu adalah bagaimana kita mengamankan dulu nih dana kita, uang kita, supaya kita bisa gunakan suatu saat untuk kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang tidak terduga. Tapi kalau investasi itu adalah tentang bagaimana kita itu bisa menyisihkan uang kita. Kalau kita bisa menyisihkan uang kita, jangan investasi dulu karena ini ada resiko. Jadi nggak sama ya, nggak sama, tujuannya itu nggak sama. Investasi tadi menyisihkan uang kan berarti sama-sama sisihkan uang gitu Beli Made. Gini, kalau kita nabung itu kita sudah tentukan di awal berapa yang mau kita tabung. Kita bukannya menyisihkan uang, tapi kita istilahnya langsung ambil dari uang tadi untuk kebutuhan untuk nabung. Jadi misalkan kita punya uang 100.000 nih, 100.000. Kita udah untuk tabungan itu 20.000. Harus misalnya untuk kebutuhan kita yang lain-lain sebagainya kita pakai. Kalau misalkan 80.000-nya habis ya berarti kita nggak bisa investasi. Tapi kalau 80.000 itu masih sisa, katakanlah 10.000, 20.000, ya kita gunakan untuk investasi. Oh, berarti kita ambil dulu untuk tabungan. Kalau ada sisa baru investasi. Ya baru investasi. Dan investasinya itu pun kalau misalkan untuk anak muda, kalau kita berbicara mungkin yang besar gitu ya, mungkin kita investasi yang memerlukan uang besar, contohnya investasi tanah, kan jadinya nggak mungkin ya. Jadi kayaknya ketinggian gitu. Kenapa? Kalau untuk anak muda usia 30 ke bawah itu paling bagus adalah investasi layar ke atas. Nah investasi layar ke atas ini unik ya, karena kalau kita bilang itu dia itu sebenarnya mirip dengan nabung. Kenapa? Karena risikonya kecil. Risikonya apa kalau investasi layar ke atas? Investasi layar ke atas itu kan kita tambah belajar, kita ambil kursus, ya kita ambil pelatihan kan, untuk yang gunanya adalah untuk nambah ilmu kan, untuk kebutuhan otak kan. Itu risikonya apa? Uang kita hilang. Kan tidak hilang uang kita kan, uang kita kan jadi ilmu. Memang jadi kalau kita berbicara kenapa kita belajar itu adalah investasi layar ke atas, karena yang kita rasakan efeknya itu tidak langsung kita akan nikmati sekarang. Kita akan mungkin dapatkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi.
Ya meskipun tidak ada jaminan kita sukses, tapi setidaknya kita tidak miskin ilmu. Dan itu kita mungkin akan rasakan manfaatnya di masa depan. Makanya disebut investasi nilai ke atas, dan ini penting diambil bagi kalian yang berumur 30 tahun ke bawah lah. Ya, jadi Kalau misalnya masih kuliah nih Beli Made, masih kuliah, bisa nyisihin duit untuk nabung kan gitu. Kalau ngomong investasi layar ke atas kan sudah habis waktunya sama kuliah, udah belajar terus nih tugas-tugas kuliah dan lain-lain. Nah itu jadi uangnya enaknya gimana Beli Made? nah ini kalau kalian itu kondisi saat ini sedang kuliah, mungkin bisa pertimbangkan ya instrumen investasi yang rendah risiko lah. Setidaknya bagaimana mengajarkan kita supaya bisa menyisihkan uang. Contoh bisa ambil reksadana. Ya kan masalahnya mau beli reksadana kan pakai uang. Uang itu kita dapatkan dari uang kita menyisihkan. Yang kita dapatkan dari jajan orang tua. Reksadana kalau hanya punya uang 20.000, 30.000 beli reksadana apa bisa Beli Made? Kalau beli reksadana ya kita kan bisa kumpulin dulu lah. Bisa kumpulin dulu uangnya biar jadi itu bisa sebenarnya bisa, tetapi kita dapatnya ya NAB-nya kecil gitu loh. Kita dapat unitnya lebih kecil, tidak masalah. Jadi kalau kita berinvestasi di usia muda itu bukan tentang besar atau kecil ya. Bukan tentang besar atau kecilnya kita berinvestasi. Jadi jangan berpikir langsung besar. Jadi mulai dari kecil-kecil aja dulu. Itu bisa kita reksadana dan ya tidak masalah dapatnya kecil sekarang. Yang penting mengajarkan kita bagaimana caranya bisa menyisihkan uang. Itu jadi kalau belum bisa menyisihkan uang ya jangan dah dulu investasi, kita nabung aja dulu, karena bagaimanapun juga kebutuhan yang mendesak itu sifatnya pasti gitu. Pasti ada sesuatu yang mendesak kan. Ya kan seperti tadi contohnya kita ke sekolah ban pecah, ya bensin habis setengah jalan, kalau nggak punya duit gimana? Nah itulah kita pakai tabungan. Jadi tabungan itu bukan berarti kita buat rekening di bank, kita naruh duit di dompet pun itu adalah tabungan, kita nabung. Iya kan? Tapi salah nggak Beli Made kalau masih kuliah itu udah belajar saham, salah nggak Beli Made? Tidak ada ya, jadi salah dan benar itu kan relatif ya. Jadi kalau misalkan bisa mulai lebih awal, iya enggak apa-apa. Jadi balik lagi tentang bagaimana mindset kita, bagaimana kita memperlakukan uang. Jadi kalau belum bisa menghasilkan uang ya mau investasi saham, mau reksadana, mau apapun itu. Karena ada nih katanya bisa beli saham dengan uang hanya 100.000 kan bisa tuh katanya. Bisa. Jadi banyak ada sekuritas yang bisa memberikan kita kemudahan ya. Ini mas 100.000 kita sudah bisa punya RDN dan kita sudah bisa bertransaksi saham, karena kita saham itu kan yang paling kecil adalah yang harganya Rp50. Berarti kan Rp50 satu lotnya cuma 5.000. Uang 100.000 kalau beli saham yang Rp50 kan kita bisa dapat 200 lot ya, 20 lot. Apa manfaatnya Beli Made? Kalau saya baru kuliah itu terus sudah nyoba main saham Beli Made. Nah jadi kita benarkan dulu nih mindsetnya. Jadi jangan bilang main ya. Jadi mungkin kita bilang investasi dari untuk di awal. Jadi supaya benar dulu mindsetnya. Jadi kegunaannya itu adalah tentang ya balik lagi tentang bagaimana kita memperlakukan uang. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa investasi ini penting bagi kita gitu loh. Nanti soalnya kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa misalkan uang, ya kita itu bisa membagi keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau tidak bisa menyisihkan uang, berarti kita tidak bisa membagi antara kebutuhan dan keinginan. Ya jadi dalam setiap income yang kita dapat itu berapa untuk kebutuhan, berapa untuk keinginan, itu kita bisa tidak tahu kalau kita tidak belajar investasi. Jadi karena kita investasi itu fokusnya dalam menyisihkan uang ngawur, kita bisa nih mikirin mana yang harusnya untuk keinginan, mana untuk kebutuhan. Jadi keinginannya kita perkecil lah. Ya kita jangan jor-joran untuk keinginan. Ya seharusnya kita nongkrong di kafe 5 kali, ya mungkin sekali lah sebulan. Jadi kita belajar di sana gitu loh. Ya sama seperti kayak di lapangan ini Beli Made, ternyata sama pacar, terus habis itu ngajak makan, nggak mungkin kan dibayarin, kan kita yang bayarin Beli Made. Habis duit kita Beli Made. Ongkos pacaran mahal Beli Made. Iya. Nah, Kalau kayak gitu ya ujungnya kalian akan selalu seperti itu ya. Jadi hidup ini kan berpola ya. Kalau misalkan kita selalu seperti itu, pola kita seperti itu, ya susah untuk ngomong investasi gitu loh. Karena kita ya ujung-ujungnya uangnya akan habis sana. Kita kan berpikiran apa-apa deh sekarang traktir pacar, toh ada besok kita dapat uang, ya terus seperti itu loh berpola.
loopnya akan seperti itu, perputarannya akan seperti itu ya. Jadi kita susah ngomong investasi. Jadi sekecil apapun gitu ya, kita bisa mengisikan uang. Jadi walaupun tidak tetap jumlahnya setiap bulan, misalkan saat ini 100, bulan depan 200, bulan ketiga juga 150, nggak masalah, it's okay. Yang penting kita bisa belajar gitu, mengisikan sehingga mindset kita benar. Sehingga pada saat kita dapat income yang nggak habis. Pada saat kita dapat income nggak habis gitu aja, supaya nggak habis gitu. Jadi dengan kita belajar di sana, kita bisa membagi nih income kita nih. Kita terbiasa nyatet nih. Oh misalkan untuk kita nikah, oh berarti tabungan sekian. Misalkan kita untuk untuk kebutuhan yang mendesak gitu, hal terduga itu adalah tabungan. Sisanya untuk kebutuhan, dan kalau bisa mengisikan dari tabungan, ya itu adalah dana untuk investasi. Ya kan biasa ya kita bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 itu adalah 10% gitu ya, kita bisa memberi itu sedekah gitu ya. Kalau misalkan ini yang sudah punya penghasilan, tapi kalau misalkan belum, ya silahkan dari uang jajan atau THR itu. Nah, yang gini Blimade, ini anggaplah banyak kan yang kuliah ini kan tidak semua di keuangan Blimade. Mereka kuliah tidak di sektor keuangan, bisa aja kuliah di teknik atau di sastra Inggris atau di mana gitu Blimade ya. Nah terus nyoba nih di saham, kayaknya kok karena 100.000 kan bisa, tapi kok isinya laporan keuangan semua ini Blimade. Ini gimana Blimade? Ini jadi kalau teman-teman itu berkecimpung ke saham ya, apalagi masih usia dini ya, kalian itu kan harusnya fokus ke kuliah kalian. Jangan sampai kalian kuliahnya apa, kemudian coba belajar. Ini karena laporan keuangan, kalian fokusnya ke sana, kuliah kalian keteteran. Apalagi mungkin misalkan karena kalian terlalu fokus, kalian itu mencicipi keuntungan lah, misalkan katakanlah ya. Misalkan tiba-tiba karena keberuntungan dapatnya 100% gitu. Uang kalian 1 juta jadi 10 juta, jadi 2 juta maaf. Kemudian kalian kirain bukan main. Ya kalian pikir bahwa diri kalian tuh dewa gitu ya. Kemudian kalian fokus sana, baca laporan keuangan, mulai mendalami nih. Ya baca laporan keuangan, kemudian juga analisa teknikal, belajar indikator dan sebagainya, cari informasi sana sini. Kuliah kalian keteteran. Apakah benar seperti itu? Karena kalau kita ingin sukses investasi saham itu bukan tentang bagaimana kemahiran kita membaca teknikal tadi, membaca juga bukan kita kemahiran kita menghafal itu semua, tapi tentang bagaimana kalau misalkan punya duit 1 juta dibandingkan dengan punya duit 10 miliar, lebih gampang sukses. Lebih gampang sukses gitu di saham. Itu yang 10 miliar kan. Tentunya nanti ada strategi dan lain sebagainya yang mengikuti. Nah pertanyaan, dari mana kita dapat uang 10 miliar? Investasi dari atas tadi, kita fokuslah di tadi itu kuliah kalian itu apa, misalkan teknik, belajar teknik, nanti lulus kemudian jadi arsitek dan lain sebagainya, kumpulin kan duit di sana, sisihkan uang nganggur, sisihkan duit kalian, jangan dipakai untuk berfoya-foya, taruhlah di saham. Jadi di saham itu sebenarnya simpel, kalau mau menganalisa simpel bisa, mau dibikin ruwet juga bisa. Kalau menganalisa simpel, bikin simpel bisa, ruwet bisa Blimade. Iya, jadi saham itu kan adalah kita perusahaan ya, bisnis. Jadi pemilik, pengelola dan bisnisnya jelas. Pemiliknya itu hebat, pengelolanya berkompeten, ya udah merem, harga sahamnya turun, kita beli lagi dapat harga murah, it's okay. Apa yang dibikin ribet gitu. Kalau mau dibikin ribet bisa, kita pelajari semua indikatornya, kita trial and error dan lain sebagainya, itu juga bisa. Yang mana bikin sukses? Ya enggak begini, enggak jamin kedua-duanya. Ya kalau misalkan uang kalian 1 juta, kemudian kalian belajar dan lain sebagainya, tetapi kalian tidak paham dengan resiko, cut loss 100% uang kalian habis. Tapi kalau misalkan uang kalian 10 miliar gitu, kalian juga cut lossnya 100%, uang kalian habis. Tapi kalau misalkan kita bisa minimalisir resiko, kita bisa paham dengan resikonya, ya kita sudah hitung resiko, uang 10 miliar dan 1 juta juga sama-sama bisa survive gitu. Tapi intinya kalau misalkan kita itu mau bikin simple analisa pemilik, pengelola dan bisnis, itu berarti perusahaannya sudah bagus, kita dapat feel-nya, dan itu memang perusahaan bagus. Harga sahamnya turun, ya kita justru happy, beli lagi, ngapain ribet, fokus aja nabung. Karir kalian tidak berantakan, ya, belajar kalian, kuliah kalian terlulus, kerja kalian menjadi tidak terganggu, sahamnya tetap jalan. Dengan tinggal analisa simpel itu aja. Ngapain bikin ribet gitu? Ya. Jadi nggak
apa nggak perlu kita belajar sampai laporan keuangan aktiva pasiva atau Oh gini. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar investasi itu, kalian itu adalah untuk menambah aset gitu aja. Ya jadi kalau kita belajar raca itu kan juga sebenarnya simpel ya. Raca keuangan itu di sebelah ada aset, kemudian utang dan juga modal gitu ya. Nah, investasi kita mau investasi di tanah, mau investasi di deposito, obligasi itu masuknya di aset. Jadi kalian cukup tahu bahwa investasi itulah menambah aset gitu aja. Jadi tidak usah dibedah itu satu-satu. Maksudnya bukannya tidak usah ya, tapi kalau kalian saat ini adalah kuliah, sedang juga bekerja, mungkin baru mulai bekerja, ya fokus saja kerja itu nggak usah dibedah terlalu dalam gitu loh. Ya, jadi kalian cukup tahu bahwa investasi itulah menambah aset kalian. Aset, karena di neraca itu aset itu ada kas, kemudian juga ada saham juga termasuk. Ya, adalah aset lancar ya. Jadi seperti itu. Menambah aset kita ya beli mati. Ya, aset kita. Bukan menambah duit ya. Bukan nambah duit. Kalau nambah duit itu juga bisa, mengurangi duit juga bisa. Tapi kalau menjaga duit itu mampu. Duit, nah ini ngeri juga nih ngomong mengurangi duit nih. Iya, jadi kalau mengurangi duit itu pada saat investasi kita dalam kondisi turun ya. Ya, jadi selama kita tidak cut loss itu misalkan, kalau cut loss kan berarti kita sudah merealisasikan kerugian. Tapi kalau nilai investasi kita turun, sebenarnya kita kehilangan uang juga. Nah itulah, pada saat itu kita merasakan kehilangan uang. Tapi kalau kita sudah percaya dengan bisnisnya, dengan analisa 3 tadi itu, yang simpel itu ya, pengelola bisnis dan juga ya pemilik pengelola bisnis. Jadi kan sebenarnya aman aja, saya berani jamin 99% aman. Jadi dengan kita menganalisa tiga hal tadi, berarti kita sudah dapat bahwa ini perusahaan bagus, harga sahamnya turun, yang ngapain takut gitu, beli aja lah gitu. Jadi ya kehilangan duit itu memang suatu resiko di investasi, dan kalian pahami, makanya pakailah uang nganggur. Uang dari mana? Kalau kalian masih usia dini, masih kuliah, dari sisain uang dari uang tabungan uang jajan tadi. Berarti sebetulnya nggak ada masalah kita anak kuliah ngerti saham, tapi ngerti lebih ke arah teorinya aja ya. Ya, lebih ke teori, dan kalian harus pokoknya asal tahu dia bahwa investasi menambah aset. Menambah aset bagus atau tidak? Tentunya bagus. Yang benar atau salah relatif. Tetapi kalian dapat mindsetnya tentang menyisihkan uang tadi. Dan yang paling penting adalah kalian tidak meninggalkan investasi layar ke atasnya itu. Karena itu yang terpenting bagi usia-usia produktif. Ya, karena kan biasanya yang kita ngomong tidak akan bisa paham kalau kita tidak terjun langsung. Ya, nah, betul. Akhirnya kita anak kuliah nyoba langsung, semakin semakin pingin tahu, apalagi ada naik turun, ada adrenalin di situ. Anak muda kan jadi emosi masih labil, kemudian kalau kalian terseret turun, kalian bilangnya usaha ini jelek, gak cocok untuk kita. Pada saat kuliah kalian sudah kelabaan, kuliah kalian sudah berantakan. Ya, coba kalian tuh simpel aja berpikirnya. Ya, pahami bahwa investasi ini adalah menambah aset, kemudian kalian analisa simpel aja. Beli, jangan lupa maintain ya. Jangan lupa maintain kalau kalian investasi saham. Kalau reksadana ya udah fokus beli aja. Tapi yang paling fokus utamanya adalah investasi ke atas itu. Ya, tentang di sana. Oke, untuk sementara mungkin cukup jelas ya. Semoga membantu. Ya, wawasan yang bisa menambah ilmu kita untuk anak-anak muda ya, pemirsa muda di sana, bahwa ini sebetulnya juga nasihat juga ya kepada anak-anak muda agar bisa lebih baik masa depannya ya. Ya. Oke, ada kata penutup dulu Pak Ade? Kalau kalian ngomong investasi, jangan pernah berharap, meskipun selalu yakini bahwa harapan itu ada. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Bli Madi. Oke, sampai jumpa.